warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channelku Semila pada hari Selasa tanggal 1 September 2020. Anak-anak, hari ini kita akan membahas jawaban ulangan harian kimia 1 pada pertemuan 6. Dan tugasnya adalah kalian menyalin di buku tugas, kemudian dikumpulkan, difoto, kemudian di screenshot ya, difoto atau di screenshot kemudian dikumpulkan di Google Classroom di pertemuan 6. Jawaban untuk ulangan harian kimia 1. Nah, ini saya mulai dari soal pertama. Soal pertama itu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut materi. Jadi materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kemudian soal kedua, zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa itu disebut unsur. Jadi definisi unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Kemudian berikut ini adalah nama-nama unsur kecuali. Jadi ini kalian pilih nama yang bukan nama unsur. Oksigen ini merupakan nama unsur dengan O, unsurnya O. Kemudian nitrogen juga merupakan nama unsur dengan nama unsurnya N. Besi juga sama. Besi ini nama unsurnya adalah Fe atau besi. Nah, yang bukan nama-nama unsur adalah kecuali di sini adalah udara, ya. Kemudian berikut ini yang merupakan kelompok unsur non-logam, yang non-logam. Jadi ada logam, unsur itu dibagi dua, logam dan non-logam. Yang unsur non-logam itu jawabannya adalah ini, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Nah, jawaban kedua ini natrium, magnesium, dan aluminium. Ini tergolong unsur logam. Natrium, magnesium, dan aluminium ini unsur logam. Nah, karbon unsur non-logam, fosfor non-logam. Tetapi kalium itu adalah unsur logam. Kemudian nitrogen ini adalah unsur non-logam. Silikon unsur non-logam. Tapi raksa adalah unsur logam. Jadi ini jawabannya salah. Yang ini nitrogen benar adalah unsur non-logam. Tetapi kalsium, natrium adalah unsur logam. Jadi ini jawaban tidak benar. Jadi jawabannya benar adalah ini. Kemudian zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan massa tetap disebut senyawa. Jadi zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan massa tetap disebut senyawa. Itu definisi dari senyawa. Kemudian berikut ini yang merupakan contoh senyawa adalah, jawaban yang betul adalah gula. Gula ini adalah contoh senyawa. Namanya adalah, nanti lambangnya saya perkenalkan, gula itu C6H12O6. Jadi C6H12O6. Jadi C itu unsur non-logam. H itu hidrogen unsur non-logam. O itu unsur non-logam juga. Bergabung dengan perbandingan tertentu yang dinamakan senyawa. Nah, kenapa gula itu termasuk senyawa? Karena gula dengan lambang C6H12O6 merupakan gabungan dari unsur-unsur C, unsur H, dan unsur O. Sedangkan tanah ini adalah tergolong campuran. Udara juga tergolong campuran. Sedangkan besi yang seperti saya terangkan tadi adalah unsur logam. Emas juga termasuk unsur logam. Jadi jawaban yang benar adalah gula. Kemudian contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari adalah ini, larutan gula. Makanan itu misalnya nasi goreng itu bukan merupakan campuran homogen, tapi heterogen. Ada misalnya kalau nasi goreng ada nasinya, ada bawangnya, ada sausnya. Nah, kalau air laut juga sama, ada tanahnya, ada pasirnya, itu heterogen, itu heterogen. Kalau gula itu homogen. Kenapa gula homogen, larutan gula homogen? Karena di dalam gula itu tersendiri
ada air, ada gula, di mana ketika berbentuk larutan, gula itu tidak tampak di dalam larutannya tersebut, sudah larut. Air sungai itu campuran heterogen, tanah juga campuran heterogen. Kemudian campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikelnya masih dapat dibedakan satu sama lain itu disebut campuran. Ya. Campuran heterogen. Jadi penyusunnya dapat dibedakan satu sama lain. Jadi campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel penyusunnya dapat dibedakan satu sama lain itu namanya campuran heterogen. Jadi bisa dibedakan hidrogen contohnya di dalam air laut. Air laut ada pasirnya, ada batunya, ada ikannya. Jadi itu bisa dibedakan partikel-partikel penyusunnya. Kemudian ini sifat materi yang tidak bergantung dengan jumlah zat itu disebut intensif. Jadi sifat intensif adalah sifat yang tidak bergantung dengan jumlah zat. Contohnya adalah misalnya yang tidak bergantung pada jumlah zat, misalnya kekerasan, titik di D. Kemudian titik leleh itu masuk ke dalam intensif. Terus kemudian ini peristiwa di bawah ini yang tergolong perubahan kimia adalah ini pembuatan tempe. Kalau es mencair itu tergolong perubahan fisika. Kenapa perubahan fisika? Karena es itu bisa kembali lagi, es yang mencair bisa kembali lagi menjadi es ketika dibekukan. Jadi sama zatnya, yaitu air. Kalau membuat meja juga sama, zatnya sebenarnya kayu. Jadi hanya bentuknya saja berubah menjadi meja, dari kayu berubah menjadi meja, tetapi zatnya itu sama, yaitu kayu. Membuat baju juga sama, membuat baju ini hanya berubah bentuknya saja baju, tetapi zatnya sama, yaitu kain. Kemudian melarutkan gula dalam air ini juga zatnya juga sama. Nantinya ada gulanya, ada airnya yang rasanya tetap sama, sama seperti gula dan juga ada airnya. Jadi tidak berubah zatnya. Kalau tempe itu perubahan kimia. Kenapa? Berubah zatnya tempe itu berbeda sekali dengan kedelai. Dan tempe tidak bisa balik lagi menjadi kedelai. Sehingga timbul zat baru yaitu tempe. Oleh karena itu perubahan pada tempe tersebut tergolong perubahan kimia. Demikian anak-anak pembahasan tentang ulangan harian kimia 1 pada pertemuan 6 dan tugasnya adalah yaitu kalian mencatat kembali soal-soal ulangan harian kimia 1 ini, kemudian menjawab dengan jawaban yang benar yang sesuai dengan kita bahas di video ini. Oke anak-anak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.